Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan debat pemilihan ketua OSIS SMA Islam Namira. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, kekasih Allah yang selalu menyeru kepada kebaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Namira, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Kesiswaan, yang terhormat Bapak para Ibu Dewan Guru staf pengajar. Masuklah kita ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rapi. Kepada saudara kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Fahkum bainan nas bil khalqi wa la tattabi'il hawa fayudillak. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار. صدق الله العظيم. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Setiawan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وارثنا من الدنيا مع الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائل يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan guru pembimbing kepada Miss Isti Widayati. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melaksanakan debat pemilihan ketua dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS 2023-2024. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa menilai mana nih calonnya yang layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini juga kalian nanti diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Gimana menurut kalian tentang visi misi dari pasangan yang kalian kalian idam-idamkan menjadi wakil dan calon wakil ketua OSIS. Dan Miss juga mengucapkan terima kasih kepada ketua OSIS, anggota OSIS yang telah menyusun dengan rapi rangkaian dari mulai pengrekrutan, mulai debat, dan insya Allah nanti di tanggal 3
hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober kita akan melakukan pemilu raya. Disitulah kalian bisa memilih menggunakan hak pilih kalian. Dan Miss harapkan tidak ada yang golput. Pengharapan Miss tidak ada yang golput karena untuk 1 tahun ke depan ketua dan wakil ketua OSIS itulah pilihan kalian, bukan pilihan kami. Ini kalian diberi kebebasan untuk memilih dan memberikan hak suara kalian. Dan Miss harapkan sekali lagi keadaan tetap kondusif, diperhatikan, dan nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Bisa ya nak? Bisa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu debat publik terbuka. Saya akan membacakan tata tertib. Pertama adalah perkenalan, di mana setiap kandidat wajib memperkenalkan diri selama 1 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan taufik. Setiap kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit. Kepada setiap pasangan calon kami persilakan. Nanti orangnya visi-misi dulu kan, visi-misi dulu baru ada latihan bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fikri Sidki. Saya dari kelas 11 AHN selaku calon ketua OSIS nomor urut 1. Halo teman-teman, nama saya Adinda Marwa dari kelas 11 AHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saskia Anggraini selaku calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024 kelas 11 AHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasih Priyananda dari kelas 11 HAM. Di sini mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2003-2004 nomor urut 2. 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Kurnia dari kelas 11 AHN. Nama saya Asyura Sisagita dari kelas 11 AHN dan kami punya slogan loh. Ya, slogan kami. Apaan itu? Enggak. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Gak perlu kata-kata, Yang penting nyata. Bersama 3 majukan Namira. Berikutnya, setiap kandidat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya selama kurang lebih 10 menit. Kepada paslon 1 kami persilakan. Berdiri lah, berdiri.
Kami sebagai paslon nomor 1. Jangan dipegang, kepalanya jangan dipegang. Ulang ya. Kami sebagai paslon nomor 1 ingin menyampaikan visi misi kami. Matikan. Oh, udah ya. Visinya menetapkan OSIS dan SMA sebagai entitas yang memiliki tata krama, aktif dalam berpikir, berkreativitas, serta beradab. Mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada iman dan nilai ketakwaan, serta mampu menilaikan nilai sopan santun, mandiri, dan tekun. Misinya adalah 1. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat, potensi, dan kreativitas para siswa. 3. Rutinnya menjalankan pelatihan IPTEK. 4. Menjalankan suatu kegiatan bela negara di lingkungan sekolah. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan OSIS. Sebelum penutup, kami ingin berpantun dulu. Minyak sawit dicampur samin. Ada juga minyak nabati. Janganlah salah pemimpin. Pilihan nomor 1 sudah terbukti. Sekian visi misi dari kami. Mohon maaf atas segala kehilapan omongan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami nomor urut 2 akan menyampaikan visi misi kami. Adapun visi kami yaitu membentuk dan menciptakan sekolah SMA Islam Namira menjadi lingkungan yang bersih, ramah tamah, berprestasi dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, serta menjadikan organisasi OSIS menjadi salah satu tempat untuk mengembangkan potensi yang ada dan juga menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi seluruh siswa-siswi sekolah Namira. Adapun misi kami untuk mencapai visi kami adalah 1. Meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. 2. Tidak hanya mengedepankan IPTEK tetapi juga mengedepankan IKTA. 3. Mendukung kegiatan positif baik dari segi akademik maupun non-akademik. 4. Mencontoh yang baik-baik dalam segi perilaku, perkataan, cara berpakaian maupun pergaulan. 5. Aktif dalam berbagi informasi mengenai dunia pendidikan, baik itu olimpiade ataupun beasiswa. 6. Mengadakan kegiatan yang dapat mengasah kemampuan kreativitas siswa-siswi SMA Islam Namira. 7. Memberi peringatan kepada siswa-siswi yang sering membuang sampah sembarangan dan yang sering merusak barang atau fasilitas sekolah. 8. Memberi waktu santai untuk OSIS guna mempererat hubungan antar anggota OSIS seperti nobar, jalan-jalan, dan lain-lain. 9. Memegang prinsip pada telolet, tegas, lugas, loyalitas, tanpa batas. Sekian penyampaian visi dan misi kami. Kami punya slogannya.
Nomor urut 2, tiada duanya. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS pertama-tama akan membacakan visi kami. Nah, yang pertama ya visi kami ya mewujudkan SMA Islam Namira memiliki karakter Hey. Nah, Hey itu ialah H sebagai harmony, lalu A sebagai excellent, dan E sebagai integrity. Nah, yang kami jabarkan ialah harmony, komitmen berdasarkan prinsip kepercayaan, kebersamaan, kerjasama, saling menghormati perbedaan, keharmonisan, keinginan untuk melakukan tindakan yang membawa kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Excellent, kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas kualitas terbaik untuk diri sendiri dan lingkungannya. Excellent, selalu mempertahankan sikap diri mengikuti norma dan etika yang berlaku dengan menjaga hubungan baik orang lain, jujur, dapat dipercaya, independen, melakukan janji, mematuhi dan menjunjung tinggi kebenaran. Ya, untuk menjalankan visi tersebut, kami mempunyai misi. Yang pertama, mengoptimalkan program kerja per divisi OSIS SMA Islam Namira. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang dapat memfasilitasi minat bakat siswa SMA Islam Namira. Yang ketiga, mengadakan acara sharing session guna antara guru dan siswa dalam rangka mewadahi aspirasi guna kemajuan SMA Islam Namira. Yang keempat, mengembangkan acara podcast sekolah dengan mengundang pembicara ternama. Yang kelima, menjalankan English Day untuk mengembangkan kemampuan bahasa asing siswa-siswa SMA Islam Namira. Yang keenam, mengadakan ekskul dan organisasi baru, yaitu ekskul seni rupa dan organisasi PMR di SMA Islam Namira. Yang ketujuh, mengembangkan literasi SMA Islam Namira. Itu saja visi misi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pasangan calon dan wakil ketua dan wakil ketua yang telah memaparkan visi misinya. Selanjutnya runtutan acara ini akan berlaku bagi semua kandidat, sehingga kandidat pertama akan mendapat komentar dari kandidat 2 dan 3. Kandidat kedua akan mendapat komentar dari kandidat 1 dan 3. Dan terakhir, kandidat ketiga akan mendapat komentar dari kandidat 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nanya kepada paslon nomor 3. Visi misi kalian kan banyak tuh, menarik juga semuanya. Jika visi misi kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian janjikan, apakah ada konsekuensi atau pertanggungjawaban dari kalian? Apa itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menurut pertanyaan dari paslon 1 yang menanyakan apa konsekuensi kami ketika misi kami tidak dapat ditunaikan atau diwujudkan, tentu saja konsekuensinya kami akan memberikan ide-ide baru lagi. Seandainya misalnya sebagai contoh PMR tidak dijadikan untuk diwujudkan, ialah kami akan menggantikan sebagai ide-ide baru yang lebih menarik lagi. Misalnya seenggaknya satu misi saja tidak kami selesaikan, maka misi-misi lain kami usahakan atau sebagai bertindak profesional untuk lebih mewujudkan misi-misi yang lain, begitu. Nah, misalnya satu misi, misalnya yang paling menarik nih menurut kalian semua dan menurut semua orang dan menurut kami juga, PMR tidak dijadikan, maka kami akan mencari lagi misi yang harus dilakukan untuk lebih menarik lagi. Contoh, pensi akan kami wujudkan lagi dan lebih dengan profesional lagi, dengan pengalaman misalnya gagal misalnya di PMR itu gagal, kami akan mengambil pengalaman yang gagal itu dalam mewujudkan misi baru kami yang dinamakan pensi. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, capek pun belok-belok gini aja. Izin menanggapi paslon nomor 3. Jadi gini. Kalau misalnya kalian kan ingin merubah lagi visi misinya yang sekarang ini mungkin tidak cocok dengan anggota OSIS yang lain atau pengurusnya. Bagaimana jika kalian ini udah mengubah lagi nih, terus tetap tidak cocok? Apakah kena sanksi bagi pengurus OSISnya atau gimana gitu? Terima kasih. Izin menjawab untuk paslon nomor 1. Nah, biar saya konfirmasi lagi, ini pertanyaannya ialah sanksi untuk kami atau sanksi untuk anggota-anggota yang tidak bisa mewujudkan misi kami, begitu? Untuk anggotanya. Tentu untuk menjadi anggota OSIS, tentu saja mereka harus melewati yang namanya persyaratan tertentu. Nah, tentu saja sangat sulit untuk melewati persyaratan itu ya kan. Nah, mereka harus bertindak lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan berperilaku adil dan jujur. Nah, jika persyaratan itu saja tidak bisa mereka lewati, bagaimana mereka mewujudkan misi itu? Tentu saja mereka sudah lebih dulu dites persyaratan-persyaratannya hingga bisa melewati menjadi anggota OSIS. Nah, tentu saja jika mereka bisa-bisanya, tentu saja kita itu adalah manusia, tidak luput dari kesalahan. Nah,
Tentu saja kita perlu memberikan sanksi-sanksi yang adil sesuai dengan persyaratan. Bagaimana mereka tidak bisa berperilaku jujur, tidak adil, dan juga tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Tentunya ada sanksi-sanksi dari kami. Ini adalah pertanyaan yang bukan menanyakan apa sanksinya, melainkan apa yang kami lakukan untuk mensanksi mereka. Tentu saja di saat kami nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, seandainya kami akan lebih berdiskusi lagi bagaimana mengadili mereka secara jujur, baik, dan profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya akan nanya kepada paslon nomor 2. Di misi kalian saya ada melihat mengadakan kegiatan yang dapat mengasah kemampuan kreativitas siswa-siswi SMA Namira. Nah, apa saja kegiatan yang bisa mendorong kreativitas dan menjadi aspirasi bagi seluruh siswa SMA Namira? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Apa saja kegiatan yang bisa mendorong kreativitas dan menjadi aspirasi bagi seluruh siswa dan siswi SMA Islam Namira? Nah, kegiatan yang kami akan lakukan dan yang kami akan rencanakan yaitu Namira Theater Days dan Bazar Namira Expo. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan ide-ide siswa dan juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab kalian terhadap lingkungan sekolah. Lalu kalau misalnya ditanya apa aja sih idenya? Idenya kalau misalnya ada anggota OSIS yang menyarankan, kan ada Bazar Expo Namira. Nah itu kami kalau misalnya ada dari anggota OSIS yang menyarankan, Kak buat foto booth dong biar lebih menarik gitu tampilannya. Terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Kami mau nanya lagi nih. Agak kepo. Tindakan nyata apa yang Anda lakukan untuk visi dan misi kalian? Ya, untuk menyatakan. Semua visi misi. Buat jalan kan?
Misi kedua pertanyaan nomor 1. Tentu saja akhirnya ini mana dengan dengan perkembangan ini ada keempat yang menggunakan harus dalam menggunakan orang ketiga. Nah, nggak harus saya harus ketiga harus saya ikuti. Saja anggota polisi, itu nggak harus saya ikuti. Harus orang ketiga saja anggota polisi, anggota pasif yang lain itu kan juga ada dari sini yang tidak besar dan juga orang lainnya nggak harus saya ikuti. Kalau kita dana Nah, selanjutnya misalnya urusan dana, tentu saja dana itu adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh sekolah. Nah, misalnya ini anggarannya hanya mencukupi di tempat di kecil saja itu kami berikan tentu saja dengan izin sekolah. Dengan izin sekolah sebagaimana yang diberikan dana tersebut seandainya kami terpilih menjadi kos dan wakil kos. Kami menggunakan dana itu sebaik-baiknya dalam mengundang saya ini. Seandainya sekolah tidak bisa memberikan izin, kami akan menjadi profesional dalam mengenai hal tersebut dengan jalinan hubungan yang telah dilakukan. Misalnya Praimuna itu sudah terjadi oleh murid-murid dari SMA Islam Nabila. Paski Braka sudah terjadi oleh murid-murid SMA Islam Nabila. Itu adalah jalinan yang melakukan tanpa peduli budaya. Terima kasih. Seandainya dana kalian tidak cukup, terus seandainya juga kalau misalnya dana kalian tidak cukup, bagaimana?
ketika paslon 2 sudah mendengarkan tanggapan dari paslon 1 dan paslon 3, paslon 2 tidak boleh lagi menanggapi. Tidak boleh menanggapi, langsung lanjut ke paslon 3 menanyakan pertanyaan untuk paslon 1 dan paslon 2 dan tidak boleh menanggapi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk pertanyaan paslon 2. Bagaimana sih cara mengharmonikan lingkungan sekolah kita? Mengharmonisasikan sekolah kita. Nah, kami sudah menyebutkan visi kami. Visi kami harmoni, komitmen berdasarkan prinsip kepercayaan, kebersamaan, kerjasama, saling menghormati perbedaan, keharmonisan, dan keinginan untuk melakukan tindakan yang membawa kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, jalur untuk melakukan visi tersebut ialah dengan visi kami di nomor 3 mengadakan acara sharing session antar guru dan siswa dalam rangka mewadahi aspirasi guna kemajuan SMA Islam Amira. Nah, setelah kami akan mewujudkan keharmonisasikan tersebut. Terima kasih. Sesuai misi kalian nomor 1, ini maknanya bagaimana cara kalian menunjukkan adanya pemungkitan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan pertanyaan untuk paslon nomor 2, sesuai dengan misi kalian nomor 3, bagaimana nasib anak-anak yang tidak bisa berpartisipasi dalam segi akademis dan non akademis? Terima kasih.
izin menjawab pasangan. Cara kami adalah adanya ceramah agama, menertibkan siswa-siswi Nabila pada saat sholat duha, zuhur maupun asar. Seperti yang kita tahu, siswa atau siswi masih kurang tertib pada saat sholat. Jadi kami akan membantu guru buat tertibin murid-murid yang ada di SMA Islam Nabila. Terima kasih. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penyampaian atau materi tentang pertanyaan tentang hubungan pemilu kepada setiap paslon. Dari Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi terakhir kita, saya akan menanyakan dua pertanyaan tentang perundungan yang belakangan ini sedang hangat-hangatnya kita bicarakan. Dari kedua pertanyaan saya harap setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menjawabnya dengan sejujurnya dan dengan bijaksana. Oke. Pertanyaan pertamanya mohon didengarkan. Saya baru dapat informasi bahwasanya kita ada batas waktunya. Jadi setelah saya memberikan pertanyaan, waktu kalian untuk berdiskusi hanya 30 detik dan waktu kalian menjawab setiap pertanyaan hanya 1 menit. Ya, jadi 2 pertanyaan 2 menit. Oke, sudah bisa dipahami ketiga paslon? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kamu jika mengetahui atau melihat ada tindakan perundungan bullying di sekolah dan ternyata korban atau pelakunya adalah teman dekat kamu? Bagaimana kamu menempatkan diri kamu sebagai teman dan sebagai ketua atau wakil ketua OSIS? Oke, pertanyaan pertama. Baiklah, saya ulangi ya sekali lagi. Bagaimana sikap kamu jika kamu mengetahui atau melihat ada tindakan perundungan di lingkungan sekolah dan ternyata korban atau pelakunya adalah teman dekat kamu? Bagaimana kamu menempatkan diri sebagai teman dan sebagai ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS? Silakan dijawab. Waktunya berdiskusi 30 detik.
dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Bismillah. Kami akan menciptakan komunikasi yang baik dan terbuka. Kita bisa tanyakan kepada adik kelas kita atau teman kita apa yang ia rasakan pada saat sekolah. Tanamkan pola pikir anti-bullying dengan tidak mengajarkan berteriak, memukul dan meledek orang lain. Berikan pemahaman bahwa candaan yang ia buat bisa menyakiti orang lain atau salah satu bentuk bullying. Lalu kita bisa mengajarkan adik kelas kita atau teman kita mengatasi bullying. Berikan pemahaman bahwa bullying tidak baik bagi orang lain dan dirinya sendiri. Tindakan bahwa ia harus mengakui kesalahannya, lalu dia minta maaf dan janji untuk tidak mengulangi apa yang ia perbuat. Jika korbannya dari teman kita sendiri, kita harus lebih peduli dengan teman kita dan kita nanya, dia tuh di sekolah ini kenapa? Jadi kita tahu siapa aja yang dibully, terus siapa yang membuli dia. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya bagaimana sikap mengetahui adanya pembohongan dan bagaimana jika korban atau pelakunya termasuk teman kamu dan bagaimana kamu menyelamatkan diri kamu. Nah, kita tahu bahwa bullying kita tidak boleh melakukannya sehingga bullying. Jika korban atau pelakunya teman kami, jika itu teman kami adalah korbannya, kami akan berdiskusi dan menyemangatinya kenapa sih kamu dibully, apa sebab kamu dibully, dan mengajarkan teman kami untuk harus bisa melawan. Dan jika Kami akan menjawab pertanyaan dari Bismillah. Tentu saja kami akan menyisihkan status kami sebagai teman. Kami akan bersikap profesional selaku OSIS dan kami akan sekali kami perwakilan siswa yang bersifat sesuai visi kami, integriti yang dimana selalu mempertahankan diri, mengikuti norma dan etika dengan menjaga hubungan baik antar siswa. Sekian bisa. Terima kasih kepada Buat siswa aja. Tiga siswa saja. terima kasih kepada Hasan Salom menjawab pertanyaan Miss. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab 3 siswa. Peraturannya 30 detik untuk berpikir, 1 menit menjawab. Kenalan dulu.
Kami akan menjawab pertanyaan dari Mira. Nah, kenapa kalian harus memilih kami? Nah, tentu saja dengan kemampuan kami dan juga dengan pengalaman-pengalaman kami selaku anggota OSIS di periode 2022-2023 akan mewujudkan Namira ini lebih maju, lebih kondusif, lebih berkembang lagi untuk dari OSIS sebelumnya. Kami akan memperkenalkan lagi visi-misi dan akan memperkenalkan lagi bagaimana anggota OSIS yang baru ini dibandingkan yang sebelumnya, dan juga tidak lupa dengan program-program kerja baru kami yang lebih mengembangkan, lebih berkembang, lebih kondusif. Terima kasih. Jadi, insya Allah kami itu bisa berbagi segala visi-misi kami. Dan dari pengalaman kami sebagai anggota OSIS, kami juga akan mengembangkan segala potensi dan kinerja kami dalam organisasi OSIS. Izin menjawab pertanyaan ini. Karena kemahiran yang saya miliki pada beberapa hal masih sangat berhubungan dengan posisi ini, sehingga berpotensi mendukung kemajuan serta perkembangan sekolah SMA Islam Mulia. Lalu kami juga mengembangkan ide-ide dan pertanyaan lain loh. Sekian, terima kasih. Saya ingin bertanya, melainkan mengetahui
ya pasti mungkin loh misalnya sama dia. Jadi kalian gimana cara memikirkan kalau kalian itu kayak ada suara apa? Sebelum saya menjawab, bagi teman-teman agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Melayu. Berdirinya kami berdua di sini adalah ingin mewujudkan mewujudkan visi-visi kami untuk membangun dan jadi beliau di sini kalau tidak terpilih pun tidak apa-apa karena ini semua adalah cuma pengalaman bukan kayak omongan itu dan kami tidak ingin mencurangi semua. Terima kasih. Sistematis dan ketat oleh ketua dan inti OSIS kita. Nah, kami yakin 100% bahwa kami tidak pernah melakukan penyelopan kepada siswa dari siswa ke siswa dan juga melakukan pencurangan pencoblosan. Dan jadi semua siswa itu berhak memilih yang terbaik mereka dalam arti kebebasan dalam berpendapat dan yang terdapat dalam salah satu arti dari kebebasan. Jadi kami itu gak ada pemaksaan kayak kamu harus pilih aku dong. Nanti kasih terbaik misalnya gitu. Kami tidak akan melakukan itu karena itu termasuk salah satu dari kecurangan. Isi menjawab pertanyaan dari Bayu. Kami sudah melewati tahap-tahap seleksi yang sangat sulit yang sudah diketahui oleh anak-anak guru-guru bisnis. Kembali lagi dengan hak kalian dalam memilih pemilik OSIS untuk SMA Islam dan juga ketika nanti pengecekan suara juga ada saksi-saksi dari ketua kelas dan wakil ketua kelas, bisnis dan anggota OSIS sebelumnya melihat kecurangan ada atau tidak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan bertanya sebelumnya. Ini berkaitan tentang bullying. Yang pertama, apakah sebelumnya kalian
sudah menjadi ketua atau wakil OSIS atau anggota OSIS, apakah kalian mau menerima sanksi ketika kalian diketahui menjadi pelaku bullying? Yang kedua, kenapa STC tidak menjadi program kerja kalian? Dan itu aja. Izin menjawab dari pertanyaan ini. Apakah kalian pernah mengalami pelaku bullying? Jawabannya tidak. Jika kalian dipilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, lalu ketahuan menjadi pelaku bullying, apa konsekuensinya? Tapi kami di sini ketua atau wakil ketua OSIS, jadi kami akan menunjukkan yang terbaik buat semua siswa yang mengira, karena kami akan menjadi contoh buat semuanya. Lalu untuk yang STC, kenapa kami nggak milih STC buat program kerja kami? Karena kami mau buat program kerja itu
kami nomor 2, mengadakan kegiatan yang dapat memfasilitasi minat dan bakat siswa SMP Sanabila dengan contohnya itu Mbak, PSI, NTC, kompetisi mading terbaik, hiburan sekolah pada pagi, dan mengembangkan media sekolah, Instagram, YouTube, Internet, TikTok. Jadi itu ada di sana. Karena itu tadi, itu juga sudah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah penutup debat yang disampaikan oleh Ketua Paslon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, kami ingin berpantun dulu. Dengarkan yang kedua ya. Yang mana pendukungnya Muhammad Fikri Sidki dan Aida Marwa. Dari paslon 1 Sidki dan Aida Marwa. Masa air sampai berdiri. Setelah itu masak sosis. Adik-adik jangan sampai salah pilih. Anda yang cantik dan ganteng ini menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dari Ketua Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paslon kedua Saskia dan Kasife. Kasife di mana pendukungnya?
kemudian acara depan perbulan OSIS Isolasi Pengamaran Pelajaran 2024. Inilah kedua OSIS yang dapat memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan di antara siswa dan mampu membangun kerjasama yang baik antara siswa, guru dan seluruh pihak sekolah dan memberikan kesempatan dan siswa yang berpengalaman. Sekian dari saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.